Hai everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Sikat sis, semangko! Assalamualaikum, boleh minta dong bantuannya untuk subscribe biar bisa 1 juta subscribers. Terima kasih. Hai semuanya, selamat datang. Nah gengs, dari kemarin kan kayaknya nih berita-berita tuh semuanya diisi sama yang lagi pada demo ya. Walaupun kemarin beritanya sempat ada yang rusuh-rusuh, tapi semoga semuanya kondusif ya. Dan di video mission kali ini, kayaknya kita udah lama tidak membahas tentang sekte-sektean nih gengs. Sebenarnya pembahasan kali ini nih ada 2 alasan. Satu, kemarin kan sempat booming tuh yang namanya #Ghost Challenge di TikTok, dimana orang-orang nih kayak pakai kain putih gitu hingga menyerupai hantu. Terus banyak yang komen untuk jangan ikut-ikutan challenge tersebut karena outfit atau look dari kain putih dengan lubang di matanya tuh itu mirip sekte atau kelompok yang namanya Ku Klux Klan, yang mana itu adalah kelompok rasis terbesar di dunia gengs. Dan alasan yang kedua, karena masalah rasis yang tadi tuh, gue jadi teringat juga sama demo besar-besaran yang rusuh kemarin tentang Black Lives Matter itu, yang sekarang di negara kita nih itu kan juga ada peristiwa yang serupa, yaitu demo yang besar-besaran juga, tapi memang pembahasannya beda. Jadinya gue kepikiran aja untuk membahas si kelompok Ku Klux Klan ini tentang siapa sih sebenarnya mereka dan seserem apa nih kelompok mereka ini, karena kabarnya kelompok ini tuh sadis total gengs, ngeri deh ceritanya. Nah makanya apa iya #Ghost Challenge yang ada di TikTok tuh itu mengibaratkan kalau kita nih ikut-ikutan challenge tersebut itu pro dengan kelompok Ku Klux Klan ini yang memang dikenal serem. Makanya biar nggak salah kaprah, yuk kita langsung aja ke pembahasannya. Ku Klux Klan atau yang biasa disebut dengan KKK, KKK, atau juga dengan nama The Klan lah biar gampang, biar nggak belibet di mulut, itu merupakan suatu perkumpulan yang memiliki pandangan bahwa ras kulit putih itu merupakan ras yang paling tinggi atau istilahnya supremasi kulit putih. Karena pandangan itulah, anggota dari The Klan ini secara otomatis tuh menjunjung tinggi banget yang namanya rasialisme, lalu mereka juga melakukan diskriminasi dan menindas orang-orang yang bukan merupakan dari golongan mereka. Kalian tau lah ya, di Amerika itu orangnya kan campur-campur banget. Maksudnya hampir dari segala ras itu ada di sana. Dan dengan terbentuknya organisasi ini, ya terang aja berarti nih orang kulit putih itu semakin sentimen banget sama orang yang berbeda dengan mereka. Terutama di sini konteksnya, mereka tuh risih banget sama orang-orang keturunan Afrika Amerika yang rata-rata memang berkulit gelap. Nah, awal terbentuknya dari The Klan ini sebenarnya masih berkaitan dengan perang sipil di Amerika, gengs. Jadi dulu nih, masyarakat Amerika itu tuh terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Nah, Amerika bagian utara itu memang jatuhnya lebih modern dibandingkan Amerika Selatan, karena di utara itu banyak kayak pabrik-pabrik dan gedung-gedung perkantoran gitulah. Sedangkan di bagian selatan, kebanyakan isinya tuh bekerjanya kayak sebagai petani, peternak, ya ala-ala desa gitulah, gengs. Jadi cukup kontras tuh. Karena Amerika Utara itu jatuhnya lebih maju, pemikiran mereka juga otomatis lebih maju juga dong. Nah, orang-orang utara ini menganggap perbudakan itu merupakan hal yang melukai hak asasi manusia, karena mereka jatuhnya lebih open-minded dan lebih liberal lah. Sedangkan Amerika bagian selatan ya sebaliknya. Mereka masih melakukan perbudakan karena memang nih mereka masih terbiasa menggunakan ras lain, terutama maksudnya di sini orang kulit hitam ya, untuk dijadikan budak mereka. Pokoknya mereka dipekerjakan untuk menggarap ladang dan peternakan. Ya kalau mau diibaratin ini kayak zaman dulu juga sih, gengs. Sistem perbudakannya tuh sama kayak waktu Indonesia lagi jajah, bener-bener kayak dijadiin babu gitu. Kasarnya nggak dibayar, alias ya kerja paksa. Nah, mereka yang ditindas ini itu juga diperlakukannya kayak hewan, sama disiksa juga. Misalnya aja nih dikasih makan ternak, ada juga nih budak-budak yang dipasung, terus perempuannya itu juga banyak yang dipakai. Bahkan banyak juga yang dibunuh secara terang-terangan. Dan semua itu buat sebagian masyarakat Amerika bagian selatan nih seperti hal yang biasa aja udah. Ya mereka nih nganggapnya emang udah kodrat si budak itu aja, udah takdir lah istilahnya. Nah, masyarakat Amerika bagian utara yang mengetahui mengenai hal tersebut itu pastinya simpati dong. Akhirnya 20 negara bagian di utara memprotes perlakuan tersebut dan terjadilah perang sipil antara Amerika Utara dan Amerika Selatan yang terjadi di tahun 1861 hingga 1865. Jadi ala-ala Civil War tuh Kapten Amerika ngelawan Iron Man. Nah, 11 negara bagian Amerika Selatan pada saat perang tersebut menamai diri mereka dengan Konfederasi States. Nah, namun waktu perangnya ini udah berakhir ceritanya nih, pemimpin dari konfederasi tadi yang emang pondasinya udah benci banget kubun-ubun sama ras kulit hitam, yang istilahnya nggak mungkin lah dia nih dapat hidayah atau hatinya luluh tuh, enggak. Emang udah tabiatnya begitu, akhirnya membentuk organisasi si Ku Klux Klan ini. Atau gampangnya The Klan lah kita ngomongnya ya, ribet abisnya. Nah, The Klan ini
berakhir di pertengahan abad 19, tepatnya di tanggal 24 Desember 1865. Sebenarnya, awal organisasi ini tuh cuma diisi sama orang-orang yang nggak jelas yang hobinya cuma hura-hura terus mabok-mabokan. Nggak jauh beda nih sama geng-geng kayak di sini. Biasanya ini orang-orang yang cuma mengandalkan kekerasan, nggak pakai otak, nggak jelas gitu hidupnya. Ketemu nih sama yang sejenis atau frekuensi, jadi mereka nih ngegeng rame-rame jadi tambah nyolot. Nah, nama Ku Klux Klan ini itu awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata kuklos, yang berarti lingkaran. Atau secara kebahasaannya juga itu berarti sakral, gengs. Nah, setelah dapat dari kata Ku Klux tadi, biasalah. Orang ini kan suka bikin-bikin slang words gitu. Mulailah diplesetin dan terciptalah nama Ku Klux Klan. Mereka memilih nama tersebut soalnya emang kayak katanya kedengeran serem begitulah. Karena kelompok ini pun itu bisa dikatakan semacam sekte juga pada akhirnya. Nah, The Klan ini pokoknya merangkul orang-orang yang sefrekuensi sama mereka nih, yang dimana pikirannya tuh sempit kayak lagi emak-emak macan tuh yang dijual di Tanah Abang, ketat banget sampai jimplak di pantat. Tapi ternyata makin lama makin banyak banget orang yang tertarik untuk bergabung, karena ternyata masih banyak orang yang memiliki mindset kalau ras kulit putih itu adalah kelas yang paling atas dan gak bisa disejajarkan dengan ras lain. Jadi besarlah kelompok The Klan ini. Saking besarnya, pada awal perekrutannya kelompok itu aja sudah beranggotakan 550.000 orang, gengs. Keren juga berarti marketingnya ya tuh. Kalau ketuanya itu sekalian bisnis MLM, bisa cuan banyak itu. By the way, saat merekrut pun mereka ini semacam mengadakan upacara pembaptisan untuk para anggota baru, atau istilahnya ospek lah kalau di sini. Nah, jadi kalau ada yang ngadain ospek-ospek tuh, tahu kan jadinya itu berarti ngikutin siapa. Ayo, sabuknya mana? Gak dibaca tata tertibnya. Lalu, apa aja sih emang kegiatan mereka? Apa cuman ngumpul-ngumpul doang, pakai baju catur gitu terus bikin TikTok? Gak se-cringe itu loh, saudara-saudara. Di awal-awal nih, kegiatan mereka memang sebenarnya kayak cuma nakut-nakutin, ngegeretak gitu orang-orang keras kulit hitam di jalanan. Misalnya ada yang lagi lewatin terus ketemu, dipalak, terus dijailin, yang gitu-gitulah. Ala-ala preman pengkolan di depan gang. Tapi, karena anggota mereka ini semakin banyak, yang otomatis itu juga semacam kayak menambah keberanian ya, karena rame-rame kan tuh. Jadinya aksi mereka semakin menjadi-jadi, di mana mereka membuat seragam dengan kain berwarna putih, yang kalau kelihatannya sih lebih kayak jubah gitu kali ya. Pokoknya mereka juga pakai penutup kepala tuh, yang berbentuk kerucut runcing gitu, yang berfungsi juga jadi topeng. Tapi kalau dilihat agak-agak mirip seragam APD ya. Nah, cuman gak hanya seragam mereka aja yang kelihatannya aneh. Ya, tapi kelakuan mereka sama anehnya, gengs. Waktu berkumpul nih, mereka ini sering membakar salib. FYI aja, sebenarnya membakar salib di sana tuh biasa dilakukan sebagai bentuk protes dari orang-orang Kristen sama kebijakan Gereja Katolik Roma pada zaman dulu. Jadi ada sejarahnya juga lah pokoknya. Tapi pada kasus The Klan ini, aksi membakar salib yang mereka lakukan itu tujuan dan maknanya berbeda, gengs. Jadi mereka membakar salib itu untuk mengintimidasi orang ras kulit hitam Afrika Amerika dan minoritas lainnya, serta mengajak orang nih yang sepemikiran dengan mereka untuk bergabung. Nah, selain membakar salib, mereka juga kerap membuat kekacauan di jalanan tuh, kayak ngerusak kendaraan, rumah-rumah warga, ya pokoknya bikin rusuh dan menyebar kengerian, gengs. Setelah itu, makin menyebarlah itu faham mereka ke seluruh penjuru negeri. Makin hari pokoknya makin laknat aja ini kelompok. Kagak ada ahlaknya. Mereka nih menyiksa, merkosa, membunuh, membakar rumah-rumah orang, dan menyerang semua orang ras kulit hitam. Bahkan pada tahun 1868, kelompok ini melakukan sejumlah mutilasi massal. Nah, makin gawat nggak nih ceritanya? Dari cuman ngegeng berkelompok doang, lah ngapa jadi mutilasi massal tuh? Gara-gara itu, negara-negara di Amerika bagian selatan menjadi semakin mencekam, gengs. Yang otomatis pasti roda perekonomiannya juga terhambat. Baru ribut lah ini para petinggi yang punya kepentingan usaha di sana. Misalnya, elah gara-gara The Klan nih, jadi susah kita. Kira-kira begitulah. Akhirnya pada bulan Januari 1969, ketua kelompok The Klan nih, yang konteksnya juga mempunyai hubungan kerjasama dengan para pengusaha dan orang-orang kaya, itu mau nggak mau membubarkan kelompok ini. Ya biar dia juga bisa dapat untung. Tapi karena kelompoknya udah gede, gengs, meski udah dibubarin sama si ketua, ya tetap aja masih banyak yang berkeliaran sesuka mereka. Akhirnya pada tahun 1871, Kongres Amerika ini melarang siapapun untuk memakai seragam dari The Klan. Tapi larangan itu seakan sia-sia, nggak didengerin. Soalnya para anggota The Klan ini tetap saja melancarkan aksinya mereka. Di sana pokoknya mereka jadi lebih brutal dan ngebunuhin orang-orang yang kira-kira nih bakal maju ke pemilihan, termasuk mereka nih bunuh 7 senator yang merupakan ras Afrika Amerika. Jadi terornya udah kerana politik, yang konteksnya ini juga korbannya bukan kayak orang miskin ataupun budak, senator loh, gengs. Gara-gara hal tersebut, Partai Demokrat bagian selatan itu berhasil memenangkan pemilu dan kemudian menyisihkan para warga kulit hitam dengan cara menjalankan politik segregasi
segregasi atau politik pemisahan antara orang kulit putih dan orang kulit hitam. Nah, pokoknya politik itu waktu itu dikenal dengan slogan separate but equal, yang berarti terpisah tapi setara. Dimana pada saat itu, orang-orang kulit putih ini memisahkan fasilitas yang digunakan oleh mereka dan orang-orang ras kulit hitam. Termasuk ras Asia juga kayak kita nih, gengs. Dipisahin, mulai dari toilet, sekolah, halte bus, busnya, restoran, pokoknya semuanya dibedain lah. Dan karena dibedakan seperti itu, ya otomatis fasilitas untuk ras kulit hitam dan orang Asia nih jadi minim banget dan gak keurus. Lah berarti tadi maksudnya slogan separate but equal, dimana equalnya Bang Jago? Ade-ade aja. Nah akibatnya, karena ada penyingkiran secara halus nih melalui politik segregasi itu, masyarakat kulit putih ini agak kalem nih di bagian selatan. Karena jatuhnya udah gak deket-deket dan gak sering ngeliat orang-orang ras kulit hitam lagi dong, kalau udah dipisahin. Namun kelompok The Klan ini akhirnya mulai bangkit lagi, mulai muncul lagi. Itu sekitar di tahun 1920-an. Yang mana mereka ini semacam kayak mengubah nama reformasi baru namanya Second Klan. Udah gitu pengikutnya makin banyak dari sebelumnya. Loh kok begitu? Katanya tadi udah kalem. Soalnya penyebabnya adalah banyak orang nih dari selatan itu sirik karena melihat masyarakat ras kulit hitam dan ras Asia juga pada bisa belajar dan berekspresi dengan bebas jatuhnya, gengs. Jadi maksudnya nih walaupun mereka dibedakan fasilitasnya, tapi di satu sisi berarti kan mereka juga nggak sering ketemu nih sama orang-orang ras kulit putih yang sering membuli mereka. Jadinya jatuhnya bisa lebih tenang dan bebas juga dong. Kagak demen lah itu The Klan ngeliat begitu. Pokoknya pengennya mereka tuh kesiksa, kagak boleh bahagia. Jadi waktu The Klan ini aktif lagi, mereka menerapkan bagi yang mau menjadi anggotanya, sekarang itu ada uang pendaftarannya. Dan yang ikut itu kan banyak. Secara otomatis, kelompok itu tuh punya dana yang besar, gengs. Akhirnya mulailah nih mereka ngelobi-lobi ke anggota kongres di pemilu. Dan gara-gara dana tersebut, secara otomatis ada dong beberapa anggota kongres yang terpilih. Mulailah kelompok ini memiliki kekuatan politik di masyarakat. Bahkan mereka ini sampai memindahkan kantor buat kantor mereka ini di Washington, pusat pemerintahan. Nah, dan yang tadi kekumpulkan berarti besar banget tuh. Yang namanya duit, ya jadinya pada berebut. Dimana semua anggota kongresnya nih, itu jadi ribut satu sama lain. Dan gara-gara keributan itu, mereka tercium dan diekspos oleh media. Nah, karena udah ke-expose, secara otomatis, nama Second Klan ini, atau The Klan, itu juga ikut naik dong, ke-expose dong. Dan sama aja, berarti mereka kayak semacam dapat iklan gratis. Karena adanya pemberitaan melalui media. Alhasil, makin meningkat pengikutnya. Bahkan sampai nembus 6 juta orang, gengs. Bayangin lu, 6 juta orang. Itu semuanya pembenci ras kulit hitam dan Asia nih kayak kita. Lah apa nggak ngeri? Karena anggotanya makin banyak, kelompoknya ini makin tajir otomatis dong. Dan karena uang tersebut, kelompok ini bahkan berperan dalam penentuan gubernur di wilayah Amerika Selatan, kayak di Georgia, Alabama, California, dan juga Oregon. Akan tetapi, semakin banyak pengikut, semakin sesat tuh mereka. Kelompok Second Klan ini menganggap bukan hanya ras kulit hitam aja atau Asia yang perlu diinjek, namun juga penganut Katolik dan para imigran itu juga harus dibasmi. Akhirnya mereka sengaja nih melakukan mutilasi lagi nih, mutilasi massal, perampokan, dan pokoknya semua tindakan kriminal di zaman itu, gengs. Pokoknya tindakan mereka ini brutal banget dan seberani itu ya. Nggak pakai ngumpet-ngumpet alias terang-terangan di depan umum. Soalnya mereka pun ini punya banyak backingan yang anggotanya nih orang-orang yang pada punya jabatan juga. Sampai akhirnya kelompok ini memasuki generasi ketiga dengan nama Knights of Ku Klux. Udah kayak film yang sampai berseri-seri sampai generasi ketiga. Anak cucu begitu. Kayak tersanjung juga ini ceritanya. Namun ya nggak juga sih, ini kayak film bidadari kali ya. Dimana kan Bunda Peri Ayu Azari itu selalu bilang nih, kalau kejahatan pasti akan kalah. Akhirnya, aksi mereka ini menimbulkan perlawanan dari masyarakat ras Afrika Amerika dan tokoh-tokoh bersejarah yang pada pasang badan nih untuk melawan The Klan ini. Di antaranya adalah Malcolm X dan Martin Luther King. Pasti kalian sering denger dong. Nah, tapi karena jatuhnya menentang The Klan, ya mereka berdua ini mati dibunuh oleh mereka, gengs. Dan pada akhirnya, karena tindakan yang dilakukan sama kaum The Klan ini semakin brutal dan gak masuk akal ya, banyak anggota pemerintahan dan rakyat sipil yang jadinya tidak sepaham, yang mana semua hal tersebut tuh jadinya menyudutkan kelompok ini. Makanya kelompok ini makin lama nih, semakin tahun tuh semakin meredup. Tapi diketahui sebenarnya, katanya si kelompok ini tuh masih ada, bahkan sampai saat ini, gengs. Namun gerakannya sekarang tuh udah sembunyi-sembunyi, udah nggak kayak terang-terangan zaman dulu lagi lah. Makanya saat ini, banyak yang menganggap kalau kelompok ini tuh menjadi semacam sekte yang ala-ala Illuminati gitu. Nah, jadi itu cerita dan sejarah dari kelompok yang aja gile banget. Dan kalau dilihat lagi nih, kalau disambung-sambungin sama hashtag Ghost Challenge tadi, itu ya kayaknya sih beda ya sama geng The Klan ini. Soalnya palanya kan bundar kalau di Ghost Challenge, nggak lancip tuh. Jadi kalau bundar kan kayak hantu Casper. Hantu Casper kan baik, kagak jahat ya. Ya pokoknya, kalian nih kalau ngumpul-ngumpul atau bentuk geng, itu kegiatannya positif aja lah ya. Yang baik-baik begitu, jangan lu mutilasi orang. Serem banget, gengs. Lu kata itu orang kayak daging ayam. Yaudah, pokoknya thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk
klik subscribe-nya di bawah buat kalian belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak. Kalau support channel ini juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @HeroTarifan. Sampai jumpa di kasus messaging selanjutnya. Sampai jumpa. Guys, waktu itu kan gue sempat sakit ya, kayak vakum beberapa lama sampai gak buat video. Karena waktu itu emang gue punya semacam GERD yang akut gitu loh. Terus gue bingung kayak nyembuhnya gimana, karena sakit banget. Nah, abis itu gue dikirimin ini nih, madu Clover Honey dari HDI yang emang kualitasnya bagus banget untuk penyembuhan mah gue. Apalagi sekarang cuaca lagi labil ya, kadang panas, kadang hujan. Nah, ini juga bagus untuk mencegah demam sama pilek. Pokoknya ini kayak oke banget lah buat daya tahan tubuh. Dan ini juga pastinya aman dikonsumsi sama penderita diabetes.